proses di masa yang akan datang. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik part ketiga, yaitu cepat lambat gelombang transversal pada dawai untuk fisika kelas 11. Let's be smart to learn physics. Go. Cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Pada percobaan Melde untuk menentukan besarnya cepat rambat gelombang transversal pada dawai dengan menggunakan alatnya yaitu sonometer dengan cara mengganti-ganti beban atau gaya tegangan pada dawai yang dilambangkan dengan F besar dan jenis dawai yang digunakan, di mana setiap dawai memiliki konstanta yang besarnya sama dengan massa persatuan panjang yang dilambangkan dengan mu, yaitu mu sama dengan M per L. Mu adalah konstantanya, M massanya, L adalah panjang talinya. Ilustrasi berikut adalah terdiri dari sebuah meja, sebuah katrol, kemudian osilator mekanik sebagai sumber getarnya, dan generator frekuensi sebagai sumber daya listriknya yang dihubungkan dengan osilator mekanik, dan kemudian benang atau dawai dibentangkan dari alat penggetar sampai ke katrol, kemudian pada katrol ditambahkan sebuah beban dengan tujuan tali atau dawai menjadi tegang. Nah, tegangan pada dawai ini tergantung dari besar kecilnya massa beban yang digantungkan. Semakin besar bebannya, maka tegangannya akan menjadi semakin besar, dan jika osilator mekanik ini dihidupkan, akibatnya getaran dari osilator mekanik ini akan membuat tali bergelombang seperti nampak pada gambar, dan gelombang yang terbentuk adalah merupakan gelombang stasioner. Jadi harus didapatkan gelombang stasioner dulu, baru kemudian Melde membuat suatu kesimpulan hasil percobaannya, di mana V sebanding dengan akar F. V adalah kecepatan rambatnya, F adalah gaya tegangan pada tali. Dan juga kecepatan rambatnya adalah berbanding terbalik terhadap akar mu, dan keduanya jika dihubungkan atau digabungkan menghasilkan kesimpulan baru, yaitu V sebanding dengan akar F per mu. Dan kemudian Melde membuat suatu perumusan tentang cepat rambat gelombang transversal pada dawai ini dengan rumus V sama dengan akar F per mu sama dengan akar FL per M sama dengan akar FL per rho A. Nah, M-nya di sini adalah massa daripada tali atau dawai. V adalah cepat rambat gelombang satuannya meter sekon pangkat min 1, rho massa jenis atau rapat massa dawai kilogram meter pangkat min 3, A luas pelampang dawai meter pangkat 2 atau besar kecilnya dawai, F adalah gaya tegangan pada dawai satuannya Newton. Dan dengan sudah terbahasnya konsep utama dari cepat rambat gelombang transversal pada dawai dari hasil percobaan Melde ini, maka marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang nomor 1 adalah tertuliskan sebagai berikut. Cepat rambat gelombang sepanjang dawai atau senar dengan pernyataan 1 dinyatakan di sini soal pernyataan atau pemahaman. Pernyataan 1 berbanding lurus dengan akar tegangan dawai. 2, berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Yang ketiga, berbanding lurus dengan panjangnya dawai. Yang keempat, berbanding terbalik dengan panjang dawai. Maka pernyataan di atas yang benar adalah A,
1 dan 2, B1 dan 3, C1, 2 dan 3, D1, 2 dan 4, dan E2, 3 dan 4. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, soal pemahaman di sini, kita ingat bahwa tadi kecepatan rambatnya V sama dengan akar F kali L per rho kali A. F tegangan pada dawai, L panjang dawai, rho massa jenis dawai, A besar kecilnya penampang dawai. Pernyataan 1 berbanding lurus dengan akar tegangan dawai, benar. Oke ya. Pernyataan 2 berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai, juga benar. 3 berbanding lurus dengan panjang dawai, benar. Dan 4 berbanding terbalik dengan panjang dawai, berarti salah. Berdasarkan rumusan yang ada, maka pilihan jawabannya 1, 2, dan 3 benar adalah C. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 1, soal pemahaman tentang cepat lambat gelombang transversal. Dan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Pada percobaan Melde digunakan seutas benang yang panjangnya 2 meter dan masanya 10 gram. Jika beban yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah 200 gram dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, kecepatan gelombang transversal pada benang adalah titik-titik. A 5 meter sekon pangkat min 1, B 10 meter sekon pangkat min 1, C 15 meter sekon pangkat min 1, D 20 meter sekon pangkat min 1, dan E 25 meter sekon pangkat min 1. Kita selesaikan dengan menuliskan dari soal yang diketahui adalah L sama dengan 2 meter, M sama dengan 10 gram, berarti sama dengan 10 pangkat min 2 kg. M bebannya adalah 200 gram, besarnya berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kg. G 10 meter sekon pangkat min 2, dan kemudian yang F nya adalah massa kali gravitasi, massa beban 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 sama dengan 2 Newton. Besarnya kecepatannya adalah titik-titik. Dengan menggunakan konsep dari perumusan Melde, V sama dengan akar F kali L per M akan dapat kita temukan, di mana F nya adalah 2 Newton, L nya 2 meter, M-nya adalah 10 pangkat min 2 kg. Dengan memasukkan nilainya, maka akar 2 kali 2 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 4 dibagi 10 pangkat min 2, hasilnya adalah akar 400. Keluar dari akarnya adalah 20 meter sekon pangkat min 1. Pilihannya adalah D, ini adalah jawaban untuk yang nomor 2. Dan seterusnya kita menuju ke soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3 juga merupakan soal pemahaman. Di sini perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Memperbesar massa jenis kawat. 2. Memperpanjang kawat. 3. Memperbesar tegangan kawat. 4. Memperbesar ukuran kawat. Faktor-faktor yang dapat mempercepat perambatan gelombang pada kawat adalah titik A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, dan 3, C 3 dan 4, D 1 saja, E 3 saja. Oke, kita selesaikan. Lihat pernyataan atau faktor yang pertama, memperbesar massa jenis kawat. Dari V sama dengan akar F kali L per rho A, maka pernyataan 1, kalau massanya diperbesar akibatnya, massa jenisnya diperbesar akibatnya untuk V-nya adalah kecil bukan besar, berarti pernyataan 1 adalah salah ya. Kemudian untuk yang pernyataan yang kedua, memperpanjang kawat. Dari V sama dengan akar F kali L per rho kali A,
L adalah berbanding lurus, maka kalau panjangnya diperbesar, maka V-nya akan menjadi semakin besar. Dengan demikian, pernyataan 2 dapat dinyatakan benar. Untuk yang pernyataan 3 atau faktor yang ketiga, memperbesar tegangan kawat berbanding lurus itu terhadap V, maka pernyataan 3 benar. Dan pernyataan yang nomor 4, memperbesar ukuran kawat berarti akan memperkecil kecepatan, berarti faktor yang keempat adalah salah. Sehingga yang benar di sini adalah 2 dan 3. Dari opsi yang tersedia 2 dan 3 tidak ada, yang adalah hanya 3 saja, maka pilihan jawaban kita adalah E. Ini adalah untuk soal pemahaman tentang gelombang transversal dari Melde. Dan kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Seutas kawat diberi tegangan sebesar 50 Newton dan digetarkan sehingga menimbulkan frekuensi F0. Besar tegangan yang dibutuhkan agar frekuensinya menjadi 2F0 adalah titik-titik. Kita mencari F ini ya. F aksen. A 12,5 Newton, B 25 Newton, C 100 Newton, D 200 Newton, dan E 400 Newton. Oke, kita tuliskan yang diketahui dari soal tersebut adalah F sama dengan 50 Newton, F mula-mulanya adalah F0, dan F barunya adalah 2F0. F aksen sama dengan 2F0. Maka besarnya gaya tegangan pada tali tersebut adalah besarnya sebesar F aksen. Kita cari F aksennya dari perumusan Melde. V sama dengan akar F kali L per M. Dimana untuk V, kecepatan lambat gelombang ini sebelumnya sudah kita dapatkan besarnya sama dengan frekuensi kali panjang gelombangnya, atau F kali lambda. Jadi kita gabungkan dari kedua perumusan di sini ya. Dan setelah kita tahu V sama dengan frekuensi kali lambda, dan untuk pada soal nomor 4 ini panjang gelombangnya tidak berubah, tapi yang berubah adalah cepat lambat gelombangnya karena frekuensinya berubah. Kita bandingkan frekuensinya adalah frekuensi awal dibanding frekuensi setelahnya. F banding F aksen sama dengan V per lambda dibanding V aksen per lambda. Lambdanya saling meniadakan sehingga F banding F aksen adalah sama dengan V-nya adalah akar F kali L per M. Jadi akar F L per M dibanding akar F aksen L per M. L, M saling meniadakan sehingga dapat kita peroleh di sini bahwa besarnya F0 dibanding 2F0 nanti akan sama dengan akar F dibanding akar F aksen. Nah, jadi F0 dibanding 2F0 berarti 1 dibanding 2. F0 nya saling meniadakan sama dengan akar 50 dibanding akar F aksen. Dan jika kita pangkatkan dua persamaan baru ini, kita dapatkan 1 dibanding 2 dikuadratkan adalah 4 sama dengan akar 50 dikuadratkan 50. F aksen akar dikuadratkan F 50 dibanding F aksen. Maka F aksen sama dengan 4 kali 50 sama dengan 200 Newton. Jadi dengan demikian tegangan barunya setelah frekuensinya menjadi 2F0 adalah 200 Newton, pilihannya adalah D. Nah, ini untuk soal nomor 4, dan marilah kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 5. Sepotong dawai menghasilkan nada dasar F. Ingat katanya nada dasar. Bila dipendekkan 8 cm tanpa mengubah tegangannya, dihasilkan frekuensi 1,25 F.
Jika dawai dipendekkan lagi 2 cm, maka frekuensi yang dihasilkan titik-titik A 2F, B 1,5 F, C 1,33 F, D 1,25 F, dan E 1 F. Dari soal bisa kita tuliskan yang diketahui adalah F0 sama dengan F, dan panjang mula-mulanya L0-nya adalah dinyatakan dengan L. Ya, jadi mula-mula panjangnya adalah L, L0-nya sama dengan L. Pada F1 sama dengan 1,25 F0, pada F1 sama dengan 1,25 F, maka L1-nya adalah L-0,08 meter. Dari 8 cm kita ubah jadi meter. F2-nya sama dengan titik-titik F. Sebagai soalnya, L2 adalah L-0,08 ditambah 0,02 adalah 0,1. Jadi dipendekkan menjadi 10 cm lagi. Maka F0 adalah merupakan frekuensi nada dasar. Pada frekuensi nada dasar itu adalah panjang dawainya itu kalau digetarkan menghasilkan setengah lambda atau setengah gelombang. Jadi dengan demikian F0-nya itu adalah sama dengan V per 2 L0. Maka L0 adalah sama dengan V per 2 F0. Di mana L0 adalah sama dengan L, maka dengan demikian untuk F0 sama dengan V per 2 L0 sama dengan V per 2 L. Dan F-nya adalah sama dengan V per 2 L. Nah, V-nya adalah akar FL per rho A, sehingga F sama dengan 1/2 L akar FL per rho A. Tegangannya tetap, panjangnya tetap, jenis dawainya tetap, besar kecilnya dawai tetap. Berarti FL per R rho A di sini nilainya adalah konstan. Jadi akar FL per rho A ini bisa kita ganti dengan nilai konstantannya dengan lambang K, sehingga bisa dituliskan F sama dengan K per 2L atau L sama dengan K per 2F. Nah, seterusnya untuk hubungan dengan F1 yang besarnya 1,25 F pada panjang L1 sama dengan L-0,08 dengan memasukkan nilainya. Nah, L1 sama dengan K per 2F1. Ya, kalau L0 adalah L sama dengan K per 2F, L1-nya adalah K per 2F1. L-0,08 berarti sama dengan K per 2F1. Nah, dari hasil sebelumnya, L adalah sama dengan K per 2F. Jika L kita ganti K per 2F, min 0,08 sama dengan K per 2 kali 1,25 F. 2 kali 1,25 itu adalah sama dengan 2,5. Nah, sehingga 0,08 ini sama dengan K per 2F min K per 2,5 F. Kita pindah ruaskan, kita samakan penyebutnya menjadi 5F, maka 0,08 sama dengan 2,5 per 5F min 2K per 5F. 2,5 dikurangi 2 berarti setengah. 5 kali 0,08 0,4 dibagi setengah berarti 0,8, sehingga K per F sama dengan 0,8. Setelah K per F sama dengan 0,8 di sini, untuk L sama dengan K per 2F, nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan rangkaian
penyelesaian nomor 5 ini untuk yang selanjutnya, untuk L2 yang besarnya L-0,1. Nah, ini kita tuliskan kembali untuk soalnya. Untuk L2 sama dengan 2K per 2F2. Sama L1 K per 2F1. Untuk L2 sama dengan K per 2F2. L2 nya 1 min L-0,1 sama dengan K per 2F2. Dan kita misalkan supaya mudah kita menyelesaikan secara matematiknya, F2 nya adalah sama dengan XF. L-0,1 sama dengan K per 2XF. Nah, dan seterusnya L-0,1 ini sama dengan K per F tadi adalah sama dengan 0,8. Jadi L-0,1 sama dengan 0,8 per 2X. Dan L sama dengan K per 2F. Nah, K-nya adalah K per F adalah 0,8, maka L sama dengan 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Jadi sudah ketemu L-nya adalah 0,4. Jadi dengan demikian L-0,1 sama dengan 0,8 per 2X ini kita ganti menjadi 0,4 min 0,1 sama dengan 0,8 per 2X. 0,3, 0,4 min 0,1 adalah 0,3 sama dengan 0,8 bagi 2, 0,4 per X. Sehingga X sama dengan 0,4 dibagi 0,3 sama dengan 1,33. Dan dengan permisalan F2 sama dengan XF seperti yang ada di sebelah kiri di sini, maka F2 sama dengan XF, X-nya 1,33 sehingga F2 sama dengan 1,33F. Maka soal nomor 5 ini sudah kita dapatkan pilihan jawabannya adalah C. Nah, ini adalah strategi penyelesaian untuk soal yang nomor 5. Semoga Anda semuanya menjadi jelas dalam penyelesaian soal nomor 5 di sini. Dengan demikian, maka pembahasan fisika tentang gelombang mekanik bagian yang ketiga ini, yaitu cepat rambat gelombang transversal pada dawai untuk fisika kelas 11 sudah dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum